Halo geng. Kembali lagi ketemu. Kalau ketemu apa ya? Iya. Bagaimana jika kita punya perasaan yang mulai jenuh, geng? Pada cinta kita, pada pasangan kita. Inilah cinta. Kita mau ulik tentang cinta lagi, geng. Dimana terkadang cinta itu memang menggemaskan, sangat menggemaskan banget. Terkadang juga kita bingung dibuatnya oleh cinta. Dan terkadang juga semua berawal dari hal yang paling kecil pun itu sudah membuat jantung kita dak. Pokoknya rasa gimana gitu ya. Pokoknya kalau kita sedang dalam jalur cinta itu jantung kita berdebar banget, ya kan? Itu sudah pasti kan. Dan sudah berarti, dan terkadang pun perasaan lebay itu ada, ya kan? Sampai saking bahagianya gitu, jalan sendirian dengan PD-nya, sampai joget-joget sampai ke kolong-kolong jembatan, ya, karena saking bahagianya. Itulah cinta, geng. Tapi di saat cinta itu mulai jenuh, entah kamu atau pasangan kamu atau mungkin kamu kedua-duanya sama saling jenuh dengan hubungan kamu yang seperti ini. Terus jangan sampai rasa jenuh ini akan membuat kehancuran pada cinta kamu, dan jangan sampai rasa jenuh ini membuat kamu mengatakan kita putus, kita bercerai, kita apa. Jangan sampai, geng. Don't ever. Jangan sampai. Karena terkadang sih rasa jenuh ini membuat kita itu bisa menjadikan jarak yang begitu, yang semulanya jarak itu sekecil ini, akhirnya segini, bahkan bablas dan dia pun menghilang. Jadi, geng, jika kamu merasakan rasa jenuh ini, jangan sampai kamu punya perasaan seperti ini. Karena ini sangat bahaya banget tuh, geng. Dimanapun sih yang namanya cinta, yang namanya rasa jenuh, itu sudah pasti ada. Pasti akan selalu ada. Jenuh itu is okay. Jenuh itu sesuatu yang sangat wajar dalam hubungan. Tapi terkadang jenuh pun bisa menghancurkan hubungan. Apa boleh dikata. Dan jangan sampai, geng, perasaan jenuh ini terjadi pada kamu yang sudah berkeluarga, kamu yang sudah menikah. Jangan sampai rasa jenuh ini membuat perceraian. Kamu harus punya trik untuk membuat jenuh ini menghilang. Bagaimanapun itu, kamu harus bisa membuka lebar-lebar pikiran kamu bahwa jenuh itu tidak ada artinya. Jenuh memang ya jenuh. Kita akan mengalaminya, kita akan mendapatkannya, kita akan merasakannya di dalam perjalanan kehidupan kita selama kita berpasangan. Itu sudah pasti lagi. Makanya jenuh itu jangan sampai menjadi duri di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Karena berawal dari jenuh, cinta pun putus. Berawal dari jenuh, hubungan suami istri pun cerai. Jadi, jangan sampai ya. Pokoknya kamu harus punya trik untuk membuat jenuh itu benar-benar hilang. Maka dari itu, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatasi rasa jenuh ini, ya kan? Jangan sampai menjadi berlebihan. Karena pada apapun yang kejadian pada diri kita, pada hidup kita, itu harus kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita sendiri yang membuatnya menjadi berubah, menetap ataupun menghilang. Jadi, geng, di sini karena mungkin jenuh itu bukan kamu aja yang mengalami. Mungkin juga pasangan kamu, ya kan? Itu sesuatu yang wajar banget. Tapi kalau memang orang lain yang melihat jenuh dengan keadaan kita, itu sih bukan masalah. Karena kita punya hak kehidupan kita, dan orang memandang jenuh melihat kita, itu adalah dia. Kita pun gak bisa untuk menolak. Dan ingat, geng, bagaimanapun perasaan jenuh ini jangan sampai membuat hubungan kalian itu amburadul. Jangan pernah sampai terjadi. Jangan sampai, geng.
Dan jangan sampai menjadi penyesalan yang luar biasa hanya karena jenuh, hanya perasaan yang sepele, jenuh. Jenuh itu bukan sebuah perkelahian, jenuh itu bukan sebuah perselisihan, jenuh itu hanya perasaan, ya kan? Jadi jangan sampai dengan jenuh ini akan membuahkan penyesalan yang luar biasa pada diri kamu. Makanya kamu harus benar-benar bisa mengintrikkan, memikirkan secara rasional dalam diri kamu bahwa jenuh ini hanya perasaan yang biasa dan itu adalah perasaan yang selalu ada di dalam kehidupan. Makanya jangan pernah menjadikan acuan jenuh ini untuk membuat hubungan kamu menjadi retak. Tentunya kamu harus bisa untuk mengendalikan perasaan jenuh kamu. Dikendalikan, guys. Semudah apapun, sesulit apapun, kamu harus bisa untuk mengendalikan namanya jenuh. Karena terkadang si jenuh ini berkaitan kuat sekali. Jenuh dengan emosi, membawa emosi kita, lalu kepikiran kita melayang, akhirnya kita menjadi wow, amburadul. Jadi kamu harus benar-benar bisa membunuh perasaan jenuh kamu ini, geng. Bagaimanapun itu, bunuh dia. Bunuh jenuhmu, bunuh saja jenuhmu. Jangan sampai perasaan jenuh ini membuat diri kamu menjadi hancur. Ini sedih banget loh, geng. Cinta yang sudah tumbuh bersemi, sudah tinggi, sudah subur, sudah bagus. Dan kemudian datanglah rasa jenuh. Sesuatu hal yang tidak bisa mengembangkan lagi, tidak bisa membuat ceria lagi, dan tidak bisa membuat bahagia lagi. Ini yang akan mematahkan semuanya. Jadi, kamu harus menebang duluan, kamu harus mengubur duluan rasa jenuh ini. Katakan pada diri kamu bahwa kamu baik-baik saja. Dan jangan biarkan, geng, perasaan jenuh kamu itu seperti ini loh. Seperti raja di laut. Raja di laut, kemudian saking dia bosannya di dalam laut, kan, dia bersemayam ke Bukit Batu. Dia sembunyi ke Bukit Batu dan dia betapa di sana. Memang dia dari laut itu, dia akan menyusuri laut perlahan dengan menyisiri air yang mengalir dari gunung. Lalu dia jalan menuju sampai ke puncak yang masih ada airnya. Lalu dia bersemayam di situ, geng. Ini kan ibaratnya itu di laut itu dia sudah bosan, dia sudah jenuh banget karena keadaannya cuma itu aja. Jadi akhirnya dia melarikan diri. Ini kan sesuatu yang tidak bisa bertanggung jawab. Ini dia yang sudah fatal banget, ini jenuhnya dia. Jadi makanya dia itu seperti raja di laut ini, dia benar-benar pergi menyusuri sampai ke laut kecil, sampai ke sungai kecil, dan sampai air yang ada di pegunungan, dan dia melawan arus. Dan dia harus bersemayam di sana. Dan dia pun tinggal di sana berlama-lama. Dan di sini ibaratkan cinta itu masih ada, kan itu airnya itu masih ada, ya kan. Jadi itu adalah ibarat cinta itu masih ada. Tapi karena dia dari yang tadi yang agak besar itu kan dari lautan, itu kan cinta kita yang besar-besar itu, ya kan. Jadi kita pergi malah ke gunung menyusuri air yang sedikit-sedikit, ini kan perasaan jenuh kita. Jadi dari yang bahagia tadi, kita karena jenuh kita menyepi, menjauh. Akhirnya kita diam. Memang di sini masih ada perasaan cinta itu, yaitu kita ibaratkan itu adalah air yang mengalir dari gunung, ya, terus ke bawah. Jadi di sini, geng, akan terjadi musibah dan malapetaka jika si raja ini tetap bersemayam di atas bukit, di Gunung Batu, dan airnya tiba-tiba kering, tiba-tiba terjadi kemarau. Di sini ibaratkan cinta dengan kejenuhan yang benar-benar membesar dan meledak, dan kita tidak bisa untuk memikirkan, kita tidak bisa untuk membuat pemikiran yang jernih lagi gitu. Jadi di sini nih kita benar-benar down, ya kan, hanya karena sebuah perasaan jenuh. Padahal jenuh ini adalah sesuatu yang sepele, yang tidak didasari dari perkelahian ataupun sesuatu yang membuat amarah dengan pasangan. Padahal jenuh itu cuma perasaan yang tumbuh
hanya karena keadaan yang begitu-begitu saja, iya kan? Jadi kenapa harus menjadi runtuh tentang cintamu? Kenapa harus menjadi ambiar, pisah gitu ya kan tentang cinta kamu? Nah, ini terlalu banget. Makanya kamu harus bisa memikirkan bagaimana caranya agar kamu baik-baik saja di saat kamu mengalami jenuh, geng. Jadi jangan sampai kamu melakukan seperti raja di laut, bersemayam ke bukit batu. Jangan sampai. Ini akan menjadi tragedi banget jika airnya kering. Ibaratkan itu cinta itu menjadi kering hanya karena jenuh, kamu menepi, kita break dulu ya, kita selesai dulu ya. Aku bosan, aku jenuh pacaran sama kamu. Dan akhirnya misah. Akhirnya cinta itu kering. Ibaratkan air itu dia kering. Akhirnya kita nggak bisa lagi untuk menelusuri cinta yang tadi, untuk menuju ke laut tadi, ya kan? Jadi, apa boleh dikata? Nasi sudah jadi bubur, dan cinta sudah hilang. Lalu akhirnya timbul kemarahan. Katanya aku masih cinta kamu. Kamu bilang aku masih cinta kamu. Aku kemarin cuma jenuh. Iya, kalau kamu jenuh, kenapa kamu harus lari dulu? Kamu harus bilang dong, kamu harus bikin peraturan baru tentang cinta kamu. Bagaimanapun itu, kamu harus bikin tentang peraturan baru. Bilang aja kalau kamu lagi jenuh. Begini, ya kan? Kamu lagi jenuh, jadi kamu bikin peraturan yang sekiranya peraturan itu, kamu dengan pasangan kamu itu bisa menjalankan dan kamu sepakat. Agar keadaan cinta kamu tetap harmonis, tetap wah, tetap lop kayak gini ya. Jadi geng, katakan di hati kamu, di saat kamu mengalami rasa jenuh, jangan sampai kamu menjadi pisah, hilang cinta kamu. Katakan pada diri kamu bahwa kamu membutuhkan dia, bahwa kamu bilang di hati kamu bahwa dia adalah orang yang paling penting dalam kehidupan aku. Dia adalah orang yang telah membesarkan namaku, dan dia juga orang yang telah menemani aku dari sakit. Dari 0 sampai ke jenjang 100%. Iya kan? Jadi kita harus bilang di situ pada hati kita bahwa kita benar-benar mencintai dia. Jadi ingat dulu masa lalu kita sama dia. Ingat romansa cinta kalian yang penuh berbunga-bunga, yang sampai kalian nari-nari di bawah kolong jembatan gitu kan. Iya kan? Jadi ingat kenangan itu, wajib kamu ingat. Dan terkadang geng, jenuh ini bisa juga diawali dari sikap kalian berdua. Salah satunya mungkin nggak bisa mengalah kali ya. Jadi begini, misalnya karena saling cinta gitu, jadi pasangan kamu bilang, kamu sudah makan belum? Kamu lagi makan, lagi apa? Di chat mulu, oh ya kan? Kadang-kadang sih kita dalam hubungan itu, kalau kita lagi kita kerja, kita lagi sama teman, lalu kita di chat pacar terus, ini kan juga salah satu hal yang akan mendatangkan kebosanan. Kita bosan ditanya terus dan akhirnya kita menjadi jenuh, iya kan? Jadi di sini kamu harus buat peraturan lagi. Bilang sama dia dengan jujur. Kamu harus bilang sama dia, jujur, aku itu mencintai kamu dengan sepenuh hati aku. Aku gak pengen kemana-mana, aku tetap cintai kamu, dan kamu adalah orang satu-satunya di hati aku, di mata aku, dan di pikiran aku loh. Bilang begitu. Lalu kamu bikin peraturan. Bilang aja, babe, aku tuh jenuh atau enggak? Kamu tiap hari chat aku, begini. Kamu gak perlu lagi sih untuk mempertanyakan lagi, kamu udah makan belum? Tanpa kamu tanya pun aku bisa makan loh, babe. Ya kan, bilang begitu. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana agar dia benar-benar bisa paham dan mengerti. Jadi rasa jenuh kita itu bisa hilang. Jadi kamu perlu untuk bilang begitu. Itu kalau kamu tidak bilang begitu, kalau kamu cuma mendiamkan aja, hingga akhirnya berterusan, terus, dan kamu semakin jenuh. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Kamu akan pergi ke bukit batu kayak raja di laut tadi, iya kan? Aduh, ini sesuatu fenomena yang bakal menghancurkan, meruntuhkan hubungan kamu. Jadi kamu harus bisa mempertahankan. Jangan sampai jenuh itu membuat kamu pergi. Karena jenuh tidak diawali dengan rasa kebencian.
Karena jenuh tidak diawali dengan rasa amarah. Karena jenuh tidak diawali dengan perselisihan antara kamu dengan dia. Jenuh itu, sudah kubilang dari tadi kan, jenuh itu sesuatu perasaan yang tumbuh di hati hanya karena bosan. Dan mungkin kamu ada juga kan, kamu udah merasa bosan tadi dengan dicepet-cepet dia terus kan. Kamu harus bilang sama dia, bicara jujur dengan dia, bicara empat mata bahwa kamu yakinkan dia bahwa kamu tidak kemana-mana, bahwa kamu masih mencintai dia, dan bilang aja sama dia, tolong aku jangan dihubungin dulu, aku jangan dicat dulu, aku pengen menyendiri dan aku pengen menenangkan diri tentang hubungan kita. Kamu harus percaya kalau aku masih bersama kamu, aku tidak ke lain hati. Kalau kamu tidak percaya, tanya sama teman-teman aku bahwa kamu adalah orang yang ada di hati aku, di mata aku, dan di pikiran aku. Bilang aja begitu, jadi kan kamu bisa tenang. Jadi kamu tidak pergi begitu saja seperti raja di laut tadi, ya kan? Jadi ini geng, triknya untuk membuat mengembalikan keharmonisan tentang cinta kamu agar kamu tidak jenuh lagi. Ya bilang aja begitu dengan jujur, ya kan? Jangan hubungin dulu. Jadi nanti kamu harus bertanggung jawab bahwa sesuai dengan tanggal yang kamu inginkan, kamu harus menchat dia bahwa kamu mengabarin dia, iya kan? Jadi geng, jangan sampai hanya karena masalah menchat yang membuat kita rasa jenuh ini, akhirnya kita bersemayam ke Bukit Batu. Ini kan, ini banget, fatal banget nantinya, ya kan? Atau mungkin kamu juga tidak bisa membilang begini, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu jenuh kalau kamu di chat dia terus. Jadi kamu harus bilang juga, kalau bisa sih adakan suatu perjalanan, kamu adakan trip aja. Misalnya kamu ada kamu di sosmed ada trip, ya cari trip yang murah meriah lah, ya kan? Mungkin yang murah meriah itu biasanya kan kita camp bareng, seperti yang diadakan oleh plan trip grup aku ya. Jadi kan kalian bisa menjalinkan cinta kalian lagi di sini, di saat kalian mengikuti perjalanan open trip. Jadi di sini kalian bisa memperlihatkan rasa cinta kalian, gairah cinta kalian di hadapan mereka. Tak peduli, biarkan aja mereka yang lain memandang cinta kamu lebay, alay. Jangan dipedulikan. Yang penting cinta kamu hilang rasa jenuhnya. Yang penting cinta kamu tetap ada di sini, masih berjerat 100% dan tidak ambiar, tidak hilang, tidak pernah menjadi retak. Jadi perjalanan itu perlu, geng. Kamu menyusuri perjalanan dengan dia, atau mungkin kamu pengen berduaan aja, mungkin camp gitu ke bukit atau mendaki. Maklum aku nyebutnya pendaki karena aku suka mendaki gunung ya. Jadi ya mendaki aja, ya kan, camp aja ke bukit-bukit, ya kan. Itu salah satu trik juga untuk membuat jenuh kita ini hilang dan menambah rasa cinta kita kepada dia. Tapi ingat, jika kamu melakukan camp perjalanan, lakukan sewajarnya. Jika kamu mengikuti open trip juga, lakukan sewajarnya. Berteman dengan orang, bergaul dengan orang baru, ya kan? Di sini, tapi jangan sampai kamu melakukan pelecehan seks. Itu bila kamu masih berhubungan pacaran. Tapi kalau memang kamu sudah menikah, so what? Itu nggak masalah, ya kan? Itu hak. Dan sudah pasti di saat kamu kamu berbicara empat mata tentang hubungan kamu dengan dia, dan kamu tidak pengen dihubungin dulu, dan kamu tidak pengen di chat begini, kamu harus bisa meyakinkan kepada dia. Yakinkan, geng. Yakinkan kepada hati dia bahwa dia harus mengerti. Kamu harus membuat dia mengerti, paham, agar kedepannya cinta kalian itu tetap romantis. Ya udah, geng, di sini dulu tentang perasaan jenuh seperti raja di laut yang bersemayam di Bukit Batu. Ya udah, geng, thank you yang sudah menonton. Semoga kalian selalu berbahagia. Dadah.